Jadi di luar itu saya keberatan. Aduh, ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast ini? Pakar telematika sekaligus ex-Menpora Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Rai Suryo menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo sebagai orang jahat. Dikutip dari tribunnews.com, pasalnya, Jokowi menggunakan Undang-Undang ITE dalam membuat laporan tindak pidana soal tudingan ijazah palsu. Pernyataan itu disampaikan Roy di Polda Metro Jaya, Kamis, 15 Mei 2025. Rai menjelaskan, pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE semestinya dirancang untuk menjerat orang-orang yang melakukan pemalsuan data digital. Seperti merekayasa bukti transfer elektronik hingga mengunggah gambar palsu lalu diklaim asli. Roy, munduran. 15 menit ya, 15 Munduran. Oke, Om Ren, terkait pemeriksaan ini sudah diperiksa sejak pukul berapa sampai jam berapa, berapa pertanyaan dan bagaimana mungkin bisa ya, alhamdulillah selaku warga negara yang baik, saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10 dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Ya, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke 24. Orang bertanya, kok cepet yang lain? Iya, karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya, saya nggak tahu apa. Ya, tapi itu malah nggak ditanyakan. Nah, kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan. Aduh, ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om Roy? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih juga dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyasari, kita ingat kasus yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang dulu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Ya. Terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas. Tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Yang mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 level. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.